Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam CPNS Jaya. Berjumpa lagi bersama saya dalam podcast ceria dengan host kesayangan Anda, Feni Wulansari. Oke, semoga hari ini semua teman-teman podcaster dalam keadaan sehat. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Oke teman-teman podcaster, kali ini dalam suasana kebangkitan nasional kita harus charge lagi diri kita untuk menjadi aparatur negara yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa topik kita? Inilah dia topik kita. Oke, topik kita hari ini adalah mengenai menjadi ASN yang berkualitas dengan aneka. Apa itu aneka? Oke, saat ini pemerintah memberikan pembekalan tentang apa yang disebut dengan aneka, yaitu akronim dari nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh para PNS atau ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kita akan bahas satu-satu, tapi kita harus tahu dulu fungsi ASN. Fungsi ASN ada 3, pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin kita bingung dengan perbedaan, apa bedanya responsibilitas dengan akuntabilitas. Kali ini kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atau hanya menggugurkan kewajiban. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi selain menggugurkan kewajiban, ada goals yang ingin dicapai, ada nilai tambah lainnya yang membuat lebih baik. Dalam hal ini, aspek-aspek akuntabilitas itu ada 5. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Yang kedua, mengenai akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, asli, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan, kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai. Dan keempat tadi, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Artinya, setiap hal pasti akan mendapatkan penghargaan ataupun mendapatkan punishment. Dan kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Karena ingin mencapai nilai-nilai yang baik, maka perlu ada peningkatan kinerja bagi ASN. Dan pentingkah akuntabilitas? Sungguh sangat penting sekali. Sebab prinsip dasar bagi organisme yang berlaku bagi organisasi yang berlaku pada setiap unit organisasi untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik memiliki integritas. Sehingga fungsi akuntabilitas kita rangkum menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air, sehingga kita bangga menjadi warga negara Indonesia dan segera menjaga, menghormati, dan merawat segala adat istiadat, peninggalan, agama, serta tidak lupa terhadap perjuangan-perjuangan bangsa dan pahlawan-pahlawan kita. Kita cinta terhadap negara kita cinta terhadap bahasa kita cinta terhadap bangsa kita, dan salah satunya adalah kecintaan itu ditunjukkan dengan menjadi ASN yang baik dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah mengenai
Etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik dan buruk, benar salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan yang mengatur tentang tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya, dan hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk, ketentuan, dan ketentuan tertulis. Dan sebagai ASN, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reaktif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan staf evaluasi. Dan yang ketiga adalah modalitas etika. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, teman-teman, yang berarti corruptio, dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Jenis-jenis korupsi itu banyak, bukan hanya korupsi bagi kita mengkorupsi uang ataupun mengkorupsi barang, tetapi termasuk dalamnya korupsi waktu. Dan korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama itu lebih dikenal dengan korupsi transaktif, karena kita tahu bahwasanya ada berbagai jenis korupsi. Yang pasti korupsi akan menimbulkan kerugian negara, dan orang-orang yang melakukan semua korupsi ataupun gratifikasi maka jelas akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, nilai dasar anti korupsi yang perlu dimiliki oleh ASN adalah yang pertama adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Sederhana, berhadi, dan adil. Yang mungkin kalau kita singkat menjadi judi mandi dari beras jagung. Terima kasih untuk kali ini. Itu tadi tips dan triknya, dan terima kasih juga bergabung dengan saya, host andalan kalian di CPNS Podcast. Terima kasih kepada sponsor kami, coach dan mentor, serta BPSDM Pop-Up Podcasting. Kita ketemu lagi dengan tips dan trik di lain kali untuk menjadi ASN yang Yahoo. Selamat siang dan sampai jumpa.